Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter 83 Desahan Dewi S. Dewa yang rakus sedang melawan badai psikis dengan seluruh kekuatannya, dan dalam hal ini, bahkan jika dia ingin menghindarinya, dia tidak dapat melakukannya. Ketika pancaran sinar merah darah menimpanya, dia terkejut menemukan bahwa perasaan ini begitu akrab baginya. Menghancurkan, lampu merah darah jelas penuh dengan kehancuran. Aura kehancuran ini sangat mirip dengan ide kehancuran dewa kehancuran, tapi itu jauh lebih lemah. Namun meski begitu, ini juga merupakan skill magis yang dikeluarkan oleh dewa level pertama. Di bawah dampaknya, dewa keserakahan langsung terhempas. Detik berikutnya, baju besi ungu emas pada dewa emosi berubah menjadi biru es dalam sekejap, dan di belakangnya, sosok biru es diam-diam muncul. Ketika dia melihat sosok biru es, dewa air di kejauhan tidak bisa membantu tetapi tetap tinggal untuk sementara waktu, karena sosok biru es terlihat seperti dia dengan 6 atau 7 poin. Dewa emosi melintas, seolah-olah melangkah melalui kehampaan, saat berikutnya dia datang ke dewa keserakahan. Pada saat ini, badai spiritualnya telah berakhir, dan penindasan dari 3 dewa dosa asal lainnya juga telah runtuh. Namun, jika ketiga dewa dosa asal ingin menyelamatkan dewa yang rakus, sudah pasti sudah terlambat. Engah, dengan genit, dewa emosi memiliki telapak tangan tercetak di depan dewa keserakahan. Reaksi dewa rakus sangat cepat, meskipun dia menderita banyak cahaya kehancuran sebelumnya, dia mengangkat telapak tangannya untuk pertama kalinya, rasa rakus menyebar, dan cahaya keemasan gelap yang kuat keluar. Ingin menahan serangan dewa emosional. Cahaya ungu keemasan melintas dari mata dewa emosi, dan dewa keserakahan hanya merasa seolah kepalanya dipukul keras oleh palu yang berat. Dan dia juga melihat bahwa sinar ungu keemasan bukanlah 2 sinar yang dilepaskan oleh murid, tetapi 3 sinar. Di dahi dewa emosi, mata vertikal juga terbelah. Dia awalnya melepaskan cahaya keemasan gelap yang kuat, yang tiba-tiba banyak meredup. Saat ini, telapak tangan kanan dewa emosi dicetak di telapak tangannya. Tiba-tiba, di antara 7 dewa dosa asal, dewa rakus dengan kekuatan keseluruhan terkuat, berubah menjadi patung es di udara dan benar-benar membeku. Pada saat sebelum tubuh dibekukan, hanya ada satu pikiran di benaknya, berapa banyak keterampilan magis yang dimiliki dewa emosional yang penuh kebencian ini. Dan semuanya berbeda. Itu benar, dari awal hingga saat ini, dewa emosi telah melakukan sejumlah kemampuan magis. Mata merah darah berasal dari kekuatan yang dia miliki di benua Douluo, cahaya kehancuran yang dikuasai oleh tiran mata jahat. Dan apa yang dia tunjukkan selanjutnya adalah skill sihir es terkuatnya, desahan dari Dewi Es dan Salju. Sambil mendesah Dewi Es dan Salju, dia juga menggunakan kemampuan mentalnya yang kuat untuk mengejutkan. Superposisi dari keterampilan magis yang hebat ini, ditambah dengan penindasan badai spiritual sebelumnya, ketika basis kultivasi tidak lagi sebaik dewa emosional, dewa yang rakus tiba-tiba menderita kerugian besar. Kekalahannya tidak dianiaya sama sekali, itu benar-benar perbedaan kekuatan. The God of Emotions juga telah melakukan yang terbaik dalam rangkaian serangan ini. Cahaya biru menyala, dan dewa rakus yang telah berubah menjadi patung es menghilang. Bahkan jika kedua belah pihak berada dalam posisi bermusuhan, para dewa tidak dapat dengan mudah membunuh mereka. Jadi dewa emosi baru saja mengambil dewa keserakahan yang dipenjara. Dewa kehancuran, di antara 7 dewa dosa asal, akhirnya benar-benar dimusnahkan. Kekuatannya berkurang 1/8 dari dewa tingkat pertama. Namun, ketika dewa emosi menekan dewa keserakahan, dia sendiri berada dalam krisis. 3 dewa dosa asal lainnya, yang telah ditekan olehnya sebelumnya, semuanya mengelilinginya dengan kecepatan penuh. Dewa kecemburuan, dewa kesombongan, dan dewa kemalasan, ketiga dewa dosa asal masing-masing membuka kekuatan ilahi mereka sendiri, berubah menjadi sangkar, dan langsung menekan tubuhnya. Selama dewa emosi ditekan, dewa keserakahan secara alami akan dilepaskan. Dan itu setara dengan membubarkan lengan kanan Tang San. Tetapi pada saat yang sama mereka menerkam, tubuh dewa emosi ternyata ilusi. Segera setelah itu, dia mengguncang tubuhnya dan menghilang begitu saja. Hah, ketiga dewa dosa asal tercengang pada saat yang bersamaan. Ini adalah fantasi. Dewa emosi telah melakukan ilusi sebelumnya, dan saat itu, dia menipu hampir semua dewa yang hadir, bahkan dewa kehancuran tidak terkecuali.
Tetapi pada saat ini, dia secara tak terduga menampilkan ilusi lagi, dan melarikan diri dari tangan tiga dewa tingkat pertama. Kecemburuan gila terpancar di wajah dewa pencemburu, penghinaan dari dewa sombong membeku, dan mata malas dewa malas menjadi serius. Kekuatan dewa emosi telah sepenuhnya melampaui prediksi mereka sebelumnya. Faktanya, jika hanya dewa emosi, bahkan dengan kekuatan dewa kupu-kupu pun tidak akan mencapai level ini, tapi jangan lupa kalau di seluruh tim mereka juga ada dewa pemanggang dan dewi 9 warna. Ada Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter 84 Kontrol. Meningkatnya dewi 9 warna berpengaruh pada dewa siapapun, dan dewa emosi tidak terkecuali. Selain itu, dewa emosi juga datang dari benua Douluo, beradaptasi dengan sangat cepat terhadap peningkatannya. Ketika sudah ada lingkaran 8 cincin, dia mendapatkan dorongannya. Meskipun dia masih belum bisa mencapai tingkat dewa tertinggi, dia sudah menjadi dewa pertama di bawah dewa tertinggi. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mengontrol 4 dewa dosa asal dalam waktu singkat, dan menekan salah satunya melalui wabah. Kekuatan seperti itu cukup untuk mengejutkan semua orang. Namun, dewa kehancuran yang dihadapi Tang San di sisi lain tidak terpengaruh oleh ini, seolah-olah dia tidak melihat semua ini sama sekali. Dalam pikirannya, situasinya masih belum lepas kendali. Tidak peduli seberapa kuat dewa emosi, tidak mungkin untuk melawan 1 lawan 4. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah menghabiskan terlalu banyak. Kekuatan ilahinya harus sedikit tersisa, dan waktu untuk bergabung dengan dewa kupu-kupu akan segera berakhir. Benar saja, setelah God of Emotion meninggalkan pertempuran, dia langsung kabur dan terbang ke arah God of Kukri. God of Kukri juga terbang untuk menemuinya. Pada saat ini, dewa kemalasan, kecemburuan, dan kesombongan tidak semuanya mengejarnya. Dewa kesombongan dan dewa kemalasan mengejar dewa emosi, tetapi dewa kecemburuan melintas di tubuhnya dan bergegas menuju dewa Phoenix. Tidak hanya para dewa penghancur yang berpikir bahwa kekuatan mereka secara keseluruhan lebih tinggi, hal yang sama juga terjadi pada 7 dewa dosa asal. Selain itu, dengan kekuatan mereka ditekan oleh orang-orang ini yang tidak dititah oleh dewa tingkat 2, dan mereka semua mendesah dalam hati mereka. Dewa kecemburuan sudah berpikir jernih, selama dewa Phoenix dikalahkan, pihaknya akan dapat membebaskan 2 dewa dosa asal. Dewa nafsu dan kerakusan juga sangat kuat. Ketika mereka diselamatkan, dikombinasikan dengan kekuatan mereka, itu akan cukup untuk menyelesaikan seluruh pertempuran. Melihat dewa cemburu yang menerkam dewa Phoenix, dan dewa kehancuran yang menghadapi Tang San, ada juga sentuhan warna di matanya. Dewa kehancuran sudah merasakan bahwa niat pedang Asura Tang San mulai melemah, yang jelas merupakan tanda bahwa kekuatan ilahinya mulai membusuk dan waktu dia ditekan akan segera berakhir. Begitu Anda melawan balik, maka semuanya akan berakhir. Dewi kehidupan menghela nafas, menyaksikan pertarungan di kejauhan, perlahan menutup matanya. Rong Nianbing memeluk Tang Wulin kecil yang baru lahir, dan dia tidak bisa menahan nafas dan menggelengkan kepalanya. 7 dewa unsur mengerutkan kening. Sudah berakhir, apakah sudah berakhir? Hampir semua dewa yang hadir telah melihat akhir dari pertempuran ini. Semuanya, tidak ada ketegangan. Pada saat ini, tiba-tiba, seseorang bergerak. Itu Xiao Wu yang pindah, dengan Xiao Wu yang dititah oleh Dewa Laut. Sosok Xiao Wu bersinar, dan seluruh tubuhnya seperti kilat biru, bergegas menuju Dewa Kecemburuan. Dewa kehancuran yang telah bertarung dengannya jelas lebih rendah darinya dalam hal kecepatan. Dia buru-buru mengejarnya, tetapi setengah langkah di belakang, tidak dapat mencegahnya untuk memulai secara tiba-tiba. Tindakan mendadak Xiao Wu secara alami ditemukan oleh Dewa Cemburu, dan dia juga merasa bahwa dia datang ke arahnya. Tapi, memangnya kenapa? Bukankah ini juga merugikan diri sendiri? Tempat di mana Xiao Wu dan Dewa Penghancur bertarung sebelumnya tidak jauh dari Dewa Phoenix dan 2 dewa dosa asal yang dia tangkap. Xiao Wu masih belum mengalami badai yang tidak pasti dari waktu ke waktu, sehingga dia bisa terus mengendalikan dewa nafsu seksual dan dewa kerakusan. Jika tidak, hanya mengandalkan kekuatan dewa Phoenix masih belum cukup. Xiao Wu mengontrol kekuatan seagot. Masih lebih kuat dari dewa penghancur, tetapi bahkan ketika dia terganggu, dewa penghancur hampir tidak bisa bertarung dengannya. Saat ini, kedatangan dewa kecemburuan seperti sedotan terakhir untuk membanjiri keseimbangan. Keseimbangan akan segera rusak. Dewa kecemburuan tidak terbang ke Dewa Phoenix lagi, karena dia bisa merasakan kecepatan Xiao Wu sangat cepat, dan dia pasti bisa mencegatnya sebelum dia menyerang Dewa Phoenix. Karena itu, dia langsung berhenti dan berbalik.
Warna merah muda tua milik Dewa Kecemburuan naik ke langit dan berubah menjadi wajah cemburu yang menyedihkan, terselubung ke arah Xiao Wu, Dewa Laut. Meski pengalaman bertarungnya tidak sekaya dewa dari dunia, dia juga dewa kelas 1. Masih ada beberapa pengalaman tempur. Dewa cemburu juga pandai mengontrol, yang harus dia lakukan sederhana, dan itu adalah bertarung bolak-balik dengan dewa kehancuran. Dibandingkan dengan menahan Dewa Phoenix, menekan Xiao Wu bahkan tampak lebih berarti. Belum lagi titah seagot yang dia lakukan, fakta bahwa dia adalah istri Tang San sudah cukup untuk mewakili makna yang sangat besar. Anda tahu, ketika Dewa Kehancuran baru saja memulai tangannya, itu karena dia telah menangkap Xiao Wu sehingga membuat Tang San tunduk. Tetapi saat ini, selama dia bergabung dengan Dewa Kehancuran dan menangkap Xiao Wu lagi, pertempuran telah berakhir. Kekuatan Xiao Wu tidak sekuat peningkatan God of Emotion and Die God. Menghadapi wajah cemburu dari Dewa Pencemburu, wajah Xiao Wu Qiao menunjukkan ketegasan, dan trisula emas di tangannya terangkat tinggi, dan cahaya keemasan berubah menjadi awan-awan, disambut oleh wajah cemburu dari Dewa Pencemburu. Itu adalah pengetahuan unik trisula emas Poseidon, dan Baiyun telah kosong selama ribuan tahun. Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter 85 menekan. Kekuatan ilahi dari kedua belah pihak bertabrakan di udara, yang segera menyebabkan perubahan di dunia. Dalam hal kultivasi, masih ada celah antara Dewa Kecemburuan dan Dewa Laut, namun Dewa Laut dikendalikan oleh Xiao Wu dan tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi, jangan lupa, Xiao Wu masih memegang trisula emas di tangannya. Meskipun trisula emas masih kalah dengan pedang Ashura dalam kualitas, ia telah menembus batas aslinya setelah pemanasan bertahun-tahun oleh Tang San. Oleh karena itu, di bawah tabrakan panjang antara wajah cemburu dan awan putih, hanya sepotong merah muda tua dan emas yang terjerat satu sama lain, dan warna merah muda tua secara bertahap disebarkan oleh emas, dan sejumlah besar kabut keemasan muncul. Dewa Kecemburuan mengertakkan giginya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur saat ini. Begitu dia mundur, kemungkinan akan ada variabel. Dia menarik napas dalam-dalam, kecemburuan yang intens muncul di wajahnya. Matanya benar-benar berubah menjadi merah muda gelap, dua berkas cahaya merah muda gelap tiba-tiba keluar dari matanya dan langsung menuju ke mata Xiao Wu. Cahaya cemburu. Dipukul oleh cahaya cemburu, entah itu Lord atau manusia, akan menimbulkan dosa asal cemburu yang tiada habisnya di dalam hati. Selama ada emosi kecemburuan di hati, itu akan terpicu kehilangan diri untuk sementara. Setiap dewa dosa asal memiliki kemampuan yang serupa, dan itu adalah kemampuan terkuat mereka. Dewa Kecemburuan sama sekali mengabaikan dirinya sendiri, dan menggunakan cahaya kecemburuan berarti mengkonsumsi kekuatan sumber aslinya, dan tidak dapat lagi melakukan gerakan dan tindakan lain. Jika lawan menembak cukup cepat, itu sudah cukup untuk menyakitinya. Apakah tembakan Xiao Wu cukup cepat? Ternyata, cukup cepat tentunya. Lingkaran emas ditembakkan dari bilah tombak berair dari trisula emas, hanya jatuh pada Dewa Kecemburuan. Mengikatnya dengan kuat adalah pengetahuan unik Dewa Laut, badai tak berujung. Tetapi pada saat yang sama, Xiao Wu sendiri dilanda cahaya cemburu, dan tubuhnya ditutupi dengan warna merah muda untuk sementara waktu. Dewa Kecemburuan dengan jelas melihat bahwa meskipun tubuh Xiao Wu ditutupi dengan warna merah jambu, matanya masih jernih. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, seperti yang diharapkan untuk menjadi istri Tang San. Tidak ada kecemburuan di hatinya, yang menunjukkan kesucian hatinya. Namun, bahkan ini, dia sudah memprediksinya. Dipukul oleh cahaya cemburu, meskipun tidak ada emosi cemburu, tubuh akan kaku sedetik karena ujian dosa asal kecemburuan, dan 1 detik sudah cukup untuk pertempuran titah Lord. Di belakang Xiao Wu, destroyer dengan sepasang palu raksasa telah tiba, dan palu raksasa itu menghantam langit. Tujuan dari dewa yang cemburu tercapai, dia dan Xiao Wu saling mengontrol agar menjadi efektif saat ini. Kekuatan individu Xiao Wu melampaui dirinya dan dewa penghancur, tetapi jaraknya tidak terlalu besar. Dalam hal ini, selama dewa penghancur sepenuhnya menggunakan kekuatannya, dia dapat segera ditekan. Pertempuran sudah berakhir. Dewi Kehidupan mengerutkan kening dan membuka matanya lagi. God of Destruction adalah bawahan terdekat dari God of Destruction, dan berasal dari dunia. Sejak ia datang ke God Realm, ia telah terlibat dalam God of Destruction dan telah menjadi tangan kanan God of Destruction. Kekuatan penghancur ini tidak terbatas, dan juga dikenal sebagai Hercules. Alasan mengapa Dewa Kehancuran menggunakannya kembali adalah karena karakter dan kebijaksanaannya yang tenang.
Dibandingkan dengan 7 dewa dosa asal, mereka jauh dari ekstrim, dan kekuatan dewa perusak ini sepenuhnya tercermin dalam pertempuran, dan penuh dengan kekuatan penghancur. Jika dia benar-benar membiarkan palu godamnya memukul Xiao Wu, aku takut Xiao Wu benar-benar melakukan kekerasan. Sebuah lampu hijau bersinar di tangan Dewi Kehidupan, dia siap, begitu nyawa Xiao Wu terancam, dia akan segera mengambil tindakan, tidak peduli apa, dia juga akan menyelamatkan nyawa Xiao Wu. Di sisi lain, mata Dewa Penghancur juga memadat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tang San, apakah kamu tidak mengaku kalah? Tang San sedang menghadap ke arah Xiao Wu dan yang lainnya saat ini, dan ini juga merupakan niat dari Dewa Penghancur. Untuk alasan ini, situasinya dikontrol dalam pertempuran. Dia hanya ingin Tang San melihat bahwa Xiao Wu diancam. Dan pertarungan antara dewa tertinggi mereka, kembali dengan syarat bahwa kekuatan Dewa Tang San sendiri sedang menurun, melihat pemandangan itu kemungkinan akan menyebabkan Tang San segera ingin bertarung, sehingga mengakhiri ini pertarungan. Namun, Dewa Kehancuran kecewa. Dia tidak melihat kepanikan di wajah Tang San. Sebaliknya, dia melihat senyum tipis. Dalam senyuman itu, saya sangat percaya diri, dan saya merasa seperti saya yang memegang kendali. Dewa Kehancuran tiba-tiba tenggelam, dan firasat tidak menyenangkan yang muncul sebelumnya tiba-tiba meledak beberapa kali. Tidak baik. Ya, ini sangat buruk. Palu raksasa Dewa Penghancur, Ling Tian, melihatnya, akan jatuh ke Xiao Wu. Namun, tiba-tiba, tubuhnya meluncur ke depan di udara seperti itu, langsung keluar dari jangkauan kepala Xiao Wu, dan bahkan terbang di atas kepala Dewa Cemburu. Itu jatuh tepat di belakang medan perang mereka. Dewa Kecemburuan sudah sangat dekat dengan Dewa Phoenix sebelumnya, dan Dewa Penghancur yang terbang melewati tubuhnya secara alami mencapai Dewa Phoenix. Dewa Kecemburuan mengutuk dalam hatinya, orang bodoh ini, mengapa dia tidak menyelesaikan Xiao Wu dulu? Bagaimana mungkin Dewa Phoenix pertama kali menahan Xiao Wu dan berdampak besar pada pertempuran di lapangan? Betapa bodoh. Namun, pada saat berikutnya mengutuk di dalam hatinya, tiba-tiba, seluruh tubuhnya terguncang, dan kekuatan besar datang dari belakang. Dewa Kecemburuan hanya merasa bahwa kekuatan ilahi seluruh tubuhnya seakan terguncang, dan matanya penuh dengan warnanya luar biasa, dan 7 lubang memancarkan cahaya merah jambu tua pada saat bersamaan. Tubuh Jiao bergetar di udara, dan ditelan oleh awan cahaya hitam. Dewa Cemburu, tertekan. Soul Land 2.5 Soul Land 2.5 Chapter 86 Tidak. Bisa. Dewa Kecemburuan ditekan. Seruan itu sepertinya bergema di seluruh alam dewa saat ini, siapa yang bisa membayangkan pemandangan aneh seperti itu akan muncul ketika hasilnya sudah terbagi, seolah-olah semuanya telah berubah. Dan apa yang menyebabkan pembalikan yang mengejutkan ini hanyalah titah dewa. Ya, Dewa Kehancuran. Sebuah palu besar ditarik, dan Dewa Kehancuran, yang ditutupi dengan baju besi perak, sepertinya tidak terjadi apa-apa, karena kepalanya bahkan di dalam baju besi, jadi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya saat ini. Saat berikutnya setelah dia melompati kepala Dewa Pencemburu, dialah yang memukul Dewa Cemburu dengan palu. Dewa Kecemburuan, di bawah kendali badai yang tidak pasti, tidak bisa menahan sama sekali, langsung diguncang oleh kekuatan ilahi, dan kemudian ditekan oleh Dewa Kehancuran. Sampai saat dia ditekan, Dewa Pencemburu masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sayang sekali dia tidak melihat Xiao Wu, yang tubuhnya berwarna merah muda gelap surut, dan senyuman di wajah Kiao. Ya, Xiao Wu mengetahui semua ini, dan sepenuhnya meramalkannya. Dewa Kecemburuan mengira bahwa dia dan Xiao Wu saling mengendalikan dan dapat menentukan hasilnya, tetapi pemikiran ini, Xiao Wu juga memilikinya di dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang Dewa Kecemburuan tidak tahu. Mereka juga dikendalikan, dan tidak ada dari mereka yang bisa menahan serangan Dewa Penghancur yang hanya menimpa mereka. Tetapi Dewa Kehancuran yang telah menyelesaikan pembalikan yang menghancurkan bumi ini, pada saat ini, tampaknya tidak lebih dari biasa, dan dia berteriak ke langit, benci langit tanpa pegangan, benci tanah tanpa cincin. Sepasang palu raksasa di tangannya, masing-masing menyala dengan warna berbeda, satu pegangannya adalah emas cemerlang, satu perak cerah, dan 2 palu raksasa ditembakkan pada saat yang sama. Targetnya adalah Dewa Rakus dan Dewa Nafsu di bawah kendali Dewa Phoenix. Setelah kaku sejenak, Xiao Wu sudah bisa bergerak lagi. Seagot trident mengangkatnya lagi, masih dalam badai yang tidak pasti, dan dengan mantap bergerak ke arah keduanya. Meskipun Dewa Penghancur tidak dapat dilihat, dengan kesadarannya yang kuat, dia secara alami dapat menemukan semua ini. Tidak, ya.
Dewa kehancuran meraung marah, dan dia tidak percaya bahwa bawahannya yang paling terpercaya telah berbalik pada saat yang paling kritis ini. Ini sangat sulit untuk dia terima. Namun, faktanya sudah terjadi, dan itu sangat telanjang sehingga dia tidak mempercayainya. Boom, boom. Dalam dua suara yang teredam itu, Dewa Nafsu dan Dewa Kerakusan juga mendekam di bawah palu Dewa Kehancuran dan ditekan olehnya. Dewa Phoenix juga dibebaskan. Pertempuran di sini sudah berakhir. Sejauh ini, di antara 8 dewa tingkat pertama di bawah Dewa Kehancuran, Dewa Emosi menekan Dewa Keserakahan, dan Dewa Kehancuran menekan Dewa Nafsu, Kerakusan, dan Kecemburuan, ditambah reaksinya sendiri yang tiba-tiba. Air. 8 dewa utama dititah, jadi ada sebanyak 5. Hanya ada 3 dewa yang tersisa. Di antara mereka, Dewa Kemarahan dan Harimau Putih dari Netherworld sedang berputar-putar dan perlahan-lahan berada di atas angin, sementara 2 lainnya, Dewa Kesombongan dan Dewa Kemalasan, telah mengejar tidak jauh di belakang Dewa Emosi. Namun, situasi di lapangan sudah berbalik, dan jarak antara kedua belah pihak telah benar-benar disamakan. Kesempatan, apakah masih ada peluang? Dewa Kehancuran berkata pada dirinya sendiri, ya, tentu ada. Tang San, jangan berpikir kamu menang. Dewa Penghancur meraung, dan tongkat kehancuran di tangannya menyapu, dengan sengit melawan pedang Ashura. Kekuatan ilahi Tang San tampaknya benar-benar dikonsumsi terlalu banyak di pedang darah Ashura sebelumnya, dan dengan enggan, tubuhnya terbang mundur, menarik jarak dari Dewa Kehancuran. Tongkat kehancuran berada di tangan Dewa Penghancur, pada saat ini, dia meletakkan semua keterkejutan, dan amarah di dalam hatinya. Mata merah darah secara bertahap berubah menjadi ungu tua. Bola cahaya penghancur besar menyelimuti tubuhnya. Ekspresi Tang San juga menjadi serius. Sama seperti Dewa Ashura yang memiliki keterampilan magis yang kuat seperti pedang darah Ashura, Dewa Penghancur memiliki keterampilan magis yang kuat. Hancurkan dunia, inilah yang Dewa Kehancuran ingin lakukan. Bagaimanapun, Dewa Kehancuran adalah dewa tertinggi, meskipun situasinya terbalik dalam sekejap, dia masih membuat penilaian yang akurat untuk pertama kalinya. Meski 5 bawahannya sendiri sudah dijatuhkan oleh lawan, namun situasi lawan juga tidak optimis. Keterampilan fusi roh dari Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu seharusnya akan segera berakhir. Dewa Emosi telah mengalami serangkaian pertempuran di sini hari ini, dan konsumsinya sangat besar. The God of Kukri dan Goddess of Nine Color juga menghabiskan banyak uang, seberapa mudah memulihkannya. Di sisi macan putih Netherworld, Dewa Kemarahan berada di atas angin. Selama berada di pihak Anda, Dewa Kesombongan dan Dewa Kemalasan dapat dengan cepat memenangkan pasangan Dewa Emosi, Dewa Juru Masak, dan Dewi 9 Warna. Hadapi Dewa Laut, Dewa Kehancuran, dan Dewa Phoenix lagi. Bahkan jika mereka tidak bisa dikalahkan, mereka setidaknya bisa tetap menemui jalan buntu. Oleh karena itu, hasil akhir dari pertempuran ini bergantung pada pertempuran antara dirinya dan Tang San. Jika Tang San tidak menggunakan pedang darah Ashura 2 kali dalam pertempuran sebelumnya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang. Tapi sekarang, Divine Power miliknya telah dikonsumsi terlalu banyak, selama dia mengalahkannya secepat mungkin, situasinya masih di bawah kendalinya.